Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay in channel here with me Riani Dharma. Oke teman-teman, hari ini saya akan keluar dari rumah. Saya seperti apa kegiatannya, kalian ikutin terus sampai selesai. Stay tune ya. Oke teman-teman, jadi aku udah sampai. Hari ini kegiatanku itu mengajar. Jadi memang saya adalah sebagai salah satu tenaga pengajar di salah satu universitas negeri di Jayapura. Hari ini saya kebetulan punya jadwal mengajar. Jadi aktivitas yang saya maksud tadi adalah hari ini kita mengajar dan saya sudah tiba di kampus. Ini kampusnya. Sejarah karena bangunan ini tuh benar-benar masih peninggalan zaman Belanda. Teman-teman bisa lihat atapnya saja masih atap lama ya. Ini bangunan benar-benar asli, masih peninggalan sejarah. Belum ada yang dirubah sama sekali, sampai di dalamnya pun belum ada yang dirubah. Dan kebetulan karena saya sampainya tepat waktu, sambil saya menunggu mahasiswa, saya bisa sedikit cerita sama teman-teman kenapa saya bisa menjadi tenaga pengajar di salah satu universitas negeri yang ada di Jayapura. Oke teman-teman, jadi saya mau cerita sama kalian kenapa saya bisa sampai saat ini menjadi salah satu tenaga pengajar. Walaupun memang saya di sini posisinya adalah sebagai dosen tamu. Di sini saya sebagai dosen tamu karena ditinjau dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama, latar belakang pendidikan saya yang sejajar dari pendidikan strata 1 sampai strata 2. Kebetulan mengambil jurusan yang sama, sehingga saya mendapatkan tawaran untuk menjadi salah satu tenaga pembantu di salah satu universitas yang ada di Jayapura. Yang kedua, memang saya memiliki basic entrepreneur atau saya bergerak di bidang usaha, sehingga di dalam dunia usaha, di dalam dunia pendidikan sekarang itu ada mata kuliah mengenai usaha, mengenai entrepreneur. Jadi saya diundang oleh pihak oleh pihak fakultas untuk bisa membagikan atau menyampaikan materi-materi tentang dunia usaha kepada mahasiswa. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti mereka keluar ada output dan income yang mereka bisa terima ketika mereka bisa mengelola diri, membawa diri menjadi seorang entrepreneur. Kita melihat sih, kita meninjau dari beberapa aspek di mana peluang bekerja dengan latar belakang pendidikan sekarang semakin mengecil karena tingginya persaingan. Jadi diharapkan dengan mata kuliah entrepreneur itu ada, diharapkan ketika telah berhasil menyandang gelar, mahasiswa bisa berpikir kreatif, tidak hanya berharap pada instansi swasta, instansi pemerintah dan lainnya untuk bisa bekerja, tapi bagaimana mereka mempunyai skill untuk bisa justru menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi peluang bekerja kepada banyak orang. Seperti itu sih kurang lebih gambarannya kenapa mata kuliah entrepreneur sekarang itu diadakan. Tujuannya supaya mahasiswa-mahasiswa nanti outputnya adalah mereka bisa berpikir kreatif dan mengembangkan diri mereka, tidak hanya bergantung kepada pihak-pihak terkait latar belakang pendidikan mereka, tetapi lebih kepada keterampilan mereka. Mereka bisa untuk membuat diri mereka lebih memiliki nilai lebih dengan menciptakan lapangan usaha sendiri, peluang usaha untuk dirinya khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Baik teman-teman, karena berhubung ini pintu-pintu kampusnya belum terbuka, jadi saya tidak bisa memperlihatkan teman-teman isi ruangannya seperti apa. Karena memang kampus yang ada ini, yang saya sedang berada di sini saat ini adalah kampus untuk kelas ekstensi. Ekstensi itu dimana mereka adalah kelas pegawai yang kuliahnya pada sore hari. Hanya saja ada beberapa ketentuan-ketentuan tertentu antara kesepakatan-kesepakatan tertentu antara pihak dosen dengan mahasiswa. Untuk kelas reguler yang mau menumpang untuk kuliah di sini, kita bisa menggunakan ini pada siang hari, seperti itu. Jadi kebetulan kampus ini memang masih agak sepi karena kampus ini biasa digunakan sore hari. Dan baru saja dilakukan beberapa hari yang lalu dilakukan pembersihan
pemotongan pohon-pohon di sini. Jadi memang kondisinya masih seperti ini. Namun benar-benar kampus ini tuh kampus yang paling nyaman karena benar-benar asri sekali. Masih ditumbuhi pepohonan-pepohonan hijau sampai di belakang dari kampus ini. Jadi untuk kita melakukan proses perkuliahan itu tidak terlalu panas. Dan kampus ini tuh terletak di AB Pura. Saya hanya bisa dari dalamnya karena kebetulan di luar ini panas sekali teman-teman. Saya dari dalam ini, penampakan kampus ini tuh sangat asri sekali, sejuk sekali. Jadi memang untuk kuliah di sini kita tidak memerlukan pendingin udara yang berlebihan karena ruangannya yang seperti ini membuat kita sudah bisa menerima angin dari luar lebih kencang. Oke teman-teman, jadi saya baru saja selesai mengajar dan saya masih ada keperluan ke beberapa tempat mau beli sesuatu. Jadi buat teman-teman ikutin terus perjalanan saya sampai nanti kita sampai di rumah ya. Stay tune loh. Ayo kita. Oke teman-teman, jadi saat ini sudah menunjukkan pukul 6.28 atau setengah 7 malam waktu Indonesia Timur, waktu Jayapura. Dan saat ini saya masih ada di kota Jayapura. Seperti yang saya bilang tadi, saya ada tujuan setelah ngajar mau beli sesuatu dan tada, hari ini aku ada di sini teman-teman. Pulang ngajar aku di sini. Jadi untuk teman-teman yang di Jayapura pasti tahu ini tempatnya di mana. Ya ini toko buku. Jadi hari ini aku mau beli buku. Ada beberapa referensi yang harus aku cari dan memang akhir-akhir ini aku gemar sekali membaca dan entah kayak ketika saya tidak membaca kayak ada sesuatu yang berbeda. Jadi saya mau ke dalam sini dulu. Buat teman-teman yang mau ikut silahkan ikuti ke dalam. Jadi hari ini aku mau cari buku dulu. Sebelum pulang ke Arso aku mau cari buku dulu. Jadi perkiraan nanti selesainya mungkin jam 7. Jadi saya akan menuju ke Arso jam 7 dan kurang lebihnya sampai di Arso sekitar jam 9 atau setengah 10 malam. Oke, ikutin aku terus teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam. Aku udah prepare nih, udah siap-siap. Jadi ikutin aku ke dalam, cari-cari buku, terus nanti kita balik lagi. Kalau nggak terlalu ramai di dalam nanti aku bikin video, tapi kalau terlalu ramai video di dalamnya aku skip ya. Oke, aku udah prepare nih. Di sini masih wajib masker ya teman-teman. Jadi kita tetap wajib pakai masker dimanapun. Aku udah prepare. Aku masuk dulu ya. Oke, sudah dapat satu bukunya teman-teman. Ini kebetulan bukunya adekku, jadi aku ambil dulu yang ini. Baru aku cari lagi hukum lingkungan. Kenapa aku cari-cari buku hukum? Karena kebetulan adekku lagi kuliah di Fakultas Hukum di salah satu universitas negeri di Jayapura. Oke, kita lanjut cari-cari yang lain. Oke, tepat sekali ini udah jam 7 teman-teman dan saya baru selesai keluar dari Gramedia dan bersiap-siap untuk pulang ke Arso. Terima kasih sudah ngikutin saya hari ini.